Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih kita nggak boleh khawatir untuk membuat kesalahan di dalam mempraktekkan bahasa Inggris atau di dalam mempelajari bahasa Inggris itu sendiri. Jadi sebenarnya ini hanya berkaitan dengan motivation kita aja. Jadi untuk membangun motivasi yang jauh lebih kuat, niatan yang nggak putus-putus untuk terus menguasai bahasa Inggris, penting bagi kita untuk menjauhi rasa takut itu sendiri di dalam mempraktikkan bahasa Inggris yang sudah kita pelajari atau yang sedang kita pelajari. Kenapa demikian? Sebenarnya rasa takut itu dimunculkan kadang dari diri kita sendiri, kadang juga itu dampak dari orang lain. Nah, yang merupakan dampak dari orang lain misal begini. Ketika kita ngomong, orang lain menyalahkan, grammarnya salah, pronunciasinya salah, bukan begitu cara pengucapannya, polanya bukan pakai seperti itu, pakai pola ini. Oke, saya tidak menyalahkan yang menyalahkan. Saya tidak menyalahkan yang menyalahkan karena ketika dia menyalahkan pun dia juga benar. Dia menyampaikan sesuatu yang baik. Koreksi agar kita lebih baik lagi. Namun tanpa kita sadari, hal itu juga berdampak secara psikis kepada kita. Semisal karena terlalu sering kita disalahkan sehingga kita khawatir pada praktek selanjutnya kita akan membuat kesalahan yang sama atau kita membuat kesalahan baru. Nah, dari rasa khawatir itulah yang mendorong kita, akhirnya kita nggak mau praktek lagi. Motivasi kita semakin rendah, semakin melemah, bukan justru makin kuat. Tetapi tidak semua orang mengalami hal tersebut. Ada juga yang ketika dia disalahkan, dia malah semakin termotivasi. Tetapi ada sebagian orang yang ketika disalahkan justru malah membuat dirinya demotivasi atau kehilangan motivasi untuk belajar. Nah, sebenarnya kalau kita mengatakan apa sih yang harus kita takuti begitu ketika kita buat kesalahan. Contoh sederhananya begini, jangankan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia pun kita sering membuat kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Ketika orang itu mengkoreksi bahasa Inggris kita karena kalimat yang kita buat adalah kalimat yang tidak bagus secara bahasa Inggris. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa difahami. Nah, ketika kita mudah menyalahkan, pernah nggak ketika kita ngomong bahasa Indonesia, kita menyadari, bahasa Indonesia saya masih salah, bahasa Indonesia saya masih belum baku. Tapi kenapa nggak ada orang yang menyalahkan saya? Pernahkah kita mengevaluasi, ternyata bahasa Indonesia yang saya pakai, bahasa Indonesia yang masihlah belum baku, tapi nggak ada orang yang nyalahin. Ya, kenapa nggak ada orang yang nyalahin? Karena orang lain pun juga tidak menyadari bahwasanya ada kesalahan dari bahasa Indonesia yang kita pakai tersebut. Contoh hal seperti ini. Dari dua kalimat ini silakan teman-teman tentukan mana yang benar. Apa nama kamu atau siapa nama kamu? Kalau dalam bahasa Inggrisnya, what is your name atau who is your name? Oke, teman-teman silakan pilih mana yang benar. Apa nama kamu atau siapa nama kamu? Atau juga gini, contoh kalimat lain. Apa nomor kamu atau berapa nomor kamu? Kalau diartikan dalam bahasa Inggris, kalau kita menanyakan apa nomor kamu, berarti what is your number atau how many your number is. Mana yang menurut teman-teman benar? Dan kalau memang ternyata teman-teman menyadari, ternyata saya selama ini keliru. Yang keliru ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya? Nah, silakan teman-teman coba analisa sendiri. Jawabannya nanti bisa saya berikan di akhir video atau mungkin di video selanjutnya. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwasanya dalam berkomunikasi keseharian saja yang menggunakan bahasa Indonesia kita juga sering salah. Namun pada faktanya jarang orang menyalahkan atau bahkan tidak pernah orang menyalahkan ketika kita sedang ngobrol atau berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga ketika tidak ada orang satupun yang menyalahkan, meskipun ada kesalahan yang kita buat, sehingga kita lanjut saja ngobrol gitu loh. Terus saja dengan kesalahan itu tanpa perlu mengkhawatirkan apakah ini salah ataukah ini benar. Kita nggak peduli tentang itu. Sehingga dapatnya apa? Kita bisa ngomong bahasa Indonesia yang sebenarnya bahasa Indonesia pun juga masih belum baku. Begitu pula dalam bahasa Inggris. Ketika kita terlalu sering menyalahkan, sebenarnya ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita menyalahkan, yang nantinya berdampak pada motivasi dari orang yang sedang kita perbaiki kesalahannya.
Nah, jadi teman-teman perlu hati-hati kalau ingin mengkoreksi temannya, jangan sampai cara kita mengkoreksi atau bahasa yang kita gunakan ketika kita sedang mengkoreksi menggunakan bahasa yang bisa menyakiti atau bahkan bisa membuat dia demotivasi terhadap niatnya mempelajari bahasa Inggris. Jadi sudah tidak ada lagi alasan untuk takut bicara bahasa Inggris. Meskipun salah, terus lakukan praktek, karena seiring waktu kita juga akan tahu dengan sendirinya bahwasanya kalimat yang kita buat bukanlah kalimat yang benar secara tatanan bahasa, tapi masih bisa difahami gitu. Ya kembali ke kalian sendiri, concern kepada pronunciation-nya, grammar-nya, atau kalian tidak lagi care dengan itu. Yang penting sekarang orang yang menjadi lawan bicara kita paham dengan maksud kita. Tetapi saya tidak mengatakan kalian harus berpikir begitu. Ini hanyalah pandangan saja, dan kalian sendiri yang menganalisa secara analogi, benarkah pandangan ini menurut kalian? Silahkan berikan komentar kalian terhadap pandangan kalian sendiri setelah menonton video ini. Saya tunggu komentarnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.